Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia. Bayangkan, di sebuah malam hujan lebat, seorang gadis muda berdiri menggigil di depan gubuk reot, tubuhnya basah kuyup, memeluk erat jerigen kosong. Tak ada yang tahu bahwa di balik gelapnya hutan, sepasang mata menyala memandangi tubuh lemahnya, bukan milik manusia, tapi harimau putih raksasa yang bicara. Dan malam itu, nasib gadis miskin itu berubah selamanya. Tapi, apakah perubahan itu anugerah atau justru awal dari bencana? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu. Di desa kecil bernama Sumberjati, senja selalu turun perlahan seakan enggan mengganggu kesunyian yang menua di setiap sudutnya. Di ambang gubuk reot yang nyaris roboh, duduk seorang gadis muda bernama Raina. Tubuhnya dibungkus selendang lusuh yang sudah lama tak hangat, matanya kosong menatap langit jingga yang perlahan digantikan kelam. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, perutnya kosong. Namun bukan rasa lapar yang membuat jiwanya nelangsa. Ibunya yang terbaring sakit di dalam rumah belum meminum obat sejak pagi. Air habis, dan obat generik satu-satunya hanya akan berguna jika ditelan bersama seteguk harapan yang kini bahkan sulit dicari. "Ibu, aku ambil air sebentar ya," gumamnya pelan. Ia menggenggam jerigen tua dan berjalan menuju sungai kecil di balik hutan. Jalan setapak licin berlumpur. Hujan gerimis menetes dari langit seperti air mata yang ditahan semesta. Semak belukar menampar kakinya, tapi Raina tetap berjalan karena ibunya menunggu. Namun malam itu berbeda. Langkahnya terhenti saat dari balik semak terdengar suara. Bukan jangkrik. Bukan hewan kecil. Tapi geraman berat, dalam, seperti datang dari dada bumi. Tubuhnya menegang. Ia menatap lurus ke depan, tak bergerak. Semak itu bergoyang pelan. Lalu sunyi. Terlalu sunyi. Dengan tergesa ia menciduk air, lalu lari pulang tanpa berani menoleh. Saat tiba di rumah, hujan semakin deras. Atap bocor meneteskan dingin ke dalam ruangan. Ia mengganti baju, memberikan obat pada ibunya, lalu duduk kembali di ambang pintu. Hutan di belakang rumah tampak gelap dan bisu, seakan menyimpan sesuatu yang belum ingin ia ungkapkan. Tengah malam datang. Suara langkah berat terdengar dari luar. Bukan manusia. Bukan juga anjing atau babi hutan. Perlahan, Raina membuka jendela. Dan di sanalah berdiri seekor harimau putih. Bulunya basah. Tubuhnya besar. Matanya menyala seperti bara yang tenggelam dalam kabut. Makhluk itu tidak bergerak, tidak mengaum. Hanya menatap lurus ke arah Raina, seolah melihat isi hatinya yang selama ini tersembunyi. Raina mundur. Tubuhnya gemetar. Ya Allah, ini mimpi. Namun sosok itu tetap berdiri, tak bergeming. Dan tiba-tiba, ia bicara. "Aku tidak datang untuk menyakiti. Aku butuh bantuanmu." Suara itu berat. Dalam. Tapi tidak mengancam. Raina menahan napas. Lututnya lemas. Tapi ia membuka pintu, berdiri menghadapi sosok yang seharusnya tak bisa berbicara. "Pergi, jangan sakiti kami," ucapnya gemetar. "Namamu Raina, bukan?" tanya sang harimau. Raina terpaku. Ia hanya mampu mengangguk. "Aku datang bukan hanya untukmu.
tapi untuk desa ini. Sesuatu akan terjadi. Dan hanya kau yang bisa mencegahnya. Angin malam menampar wajahnya. Suara batuk ibunya terdengar dari dalam. Dan di depannya berdiri makhluk besar, tak masuk akal, namun berbicara dengan kesedihan yang anehnya terasa manusiawi. Aku tidak mengerti. Kau akan mengerti, jawab sang harimau. Namaku Raguna. Aku penjaga. Penjaga hutan. Penjaga batas antara dunia manusia dan dunia lain. Dan sekarang, celah itu telah terbuka. Raina menatapnya dengan napas berat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, hujan tak hanya membawa dingin, tapi juga takdir yang tak bisa dihindari. Hujan belum juga reda saat Raina memandangi tubuh besar Raguna dari jarak yang lebih dekat. Sorot matanya tak menyeramkan, justru sebaliknya, seolah penuh luka, seperti seseorang yang telah kehilangan terlalu banyak. Tubuhnya basah kuyup, bulunya tampak kotor oleh lumpur dan bercak darah samar di salah satu kaki depannya. Dada harimau putih itu naik turun pelan, seperti sedang menahan nyeri yang dalam. Aku terluka, dan hanya kau yang bisa melihatku, Raina, ucap Raguna dengan suara yang berat. Raina terdiam. Tubuhnya masih menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena tubuh dan pikirannya belum menyatu sepenuhnya. Bagian dari dirinya ingin berlari masuk dan menutup pintu, memeluk ibunya dan menolak semua yang barusan terjadi. Tapi bagian lain tetap berdiri di sana, terpaku, tersedot oleh sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut, rasa kasihan, dan rasa terhubung yang aneh. Kenapa cuma aku? Bisik Raina akhirnya, nyaris tak terdengar. Raguna mengangguk pelan. Karena hatimu belum tertutup. Kebanyakan manusia tak lagi mampu melihat apa-apa selain dunia mereka sendiri. Tapi kau masih bisa mendengar suara hutan. Raina menunduk. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Namun di dalam kegelapan itu, ada cahaya kecil yang menyala, cahaya yang tak berasal dari langit atau pelita, tapi dari sesuatu yang pelan-pelan tumbuh di dalam dadanya. Ia melangkah maju, lututnya gemetar. Lalu berjongkok di samping kaki depan Raguna. Di sana, ia melihat luka besar, bekas cakaran. Darah masih menetes, mengalir dari sela bulu-bulu putih yang kini mulai menguning. Ini, dalam sekali, bisik Raina. Aku diserang makhluk hitam. Makhluk yang terbentuk dari ketamakan manusia, mereka muncul ketika alam diperlakukan dengan semena-mena. Dan sekarang, mereka mulai keluar dari celah yang terbuka. Raina tak bisa mencerna semua kata-kata itu dengan cepat. Bagi gadis sepertinya yang seumur hidup hanya sibuk bertahan hidup, membicarakan dunia lain atau makhluk hitam terasa seperti dongeng masa kecil yang dikisahkan nenek-nenek saat malam. Tapi luka ini nyata. Darah itu nyata. Dan suara harimau yang memanggil namanya dengan lembut juga nyata. Tanpa pikir panjang, ia merobek sebagian selendang tuanya dan mulai mengikat luka itu dengan gerakan pelan. Kau tidak takut? Tanya Raguna pelan. Raina tersenyum tipis meski wajahnya pucat. Takut. Sangat. Tapi aku juga takut membiarkan kau mati di sini sendirian. Hujan mulai mereda. Hanya rintik kecil yang masih menetes dari ujung atap rumah. Ibunya di dalam mulai terbatuk pelan. Waktu terasa berhenti di antara mereka berdua. Suara hutan kembali muncul satu-satu, jangkrik, kodok, dan bisikan angin yang lembut. Raina selesai mengikat luka itu, lalu berdiri pelan. Aku akan ambil air hangat dan beberapa daun. Aku pernah merawat luka kambing tetangga, mungkin bisa membantu. Raguna hanya mengangguk. Di dalam rumah,
Raina mencari daun sirih dan minyak kayu putih, satu-satunya ramuan seadanya yang ia punya. Ia mendidihkan air, meski kayu bakarnya hampir habis. Dengan tangan gemetar, ia kembali keluar dan duduk di samping Raguna. Ia membersihkan luka itu dengan air hangat, lalu mengoleskan ramuan pelan-pelan. Harimau putih itu mengerang lirih, tapi tak bergerak. Ia pasrah dalam kepercayaan yang penuh diam. Aku tak tahu apakah ini cukup membantu, ujar Raina lirih. Ini lebih dari cukup, terima kasih, Raina. Mereka berdiam. Malam merangkak lebih dalam. Tapi anehnya, hutan tak lagi menyeramkan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Raina tak merasa sendirian di dunia ini. Sekarang kau bisa jelaskan semuanya padaku? Tanya Raina setelah beberapa saat. Raguna membuka mata perlahan. Suaranya sedikit lemah, tapi tetap jelas. Aku penjaga hutan. Sudah ratusan tahun aku dan kaumku melindungi batas dunia. Antara dunia manusia dan dunia energi. Biasanya, keseimbangan dijaga karena manusia menghormati alam. Tapi kini, setelah semua pohon ditebang, sungai dicemari, dan tanah dibakar, celah itu mulai terbuka. Raina mendengarkan dengan saksama, meski pikirannya berusaha menyusul kecepatan informasi yang masuk. Baginya, ini seperti dua dunia yang tiba-tiba bertabrakan di depan pintunya, dunia logika dan dunia legenda. Makhluk gelap itu menyerap energi dari kerusakan alam. Dan ketika cukup kuat, mereka akan masuk ke dunia ini bukan hanya sebagai sosok, tapi juga masuk ke dalam hati manusia. Raina terdiam. Ia teringat seorang tetangga yang menusuk saudaranya sendiri karena masalah warisan. Ia juga teringat anak muda yang mencuri motor ayahnya demi uang judi. Dulu ia mengira itu karena tekanan hidup. Sekarang, entah kenapa, ia mulai melihatnya dari sisi lain. Apa? Mereka sudah masuk ke desa ini, bisiknya. Raguna mengangguk. Dan kau satu-satunya yang bisa menghentikan mereka. Aku cuma gadis miskin yang gak bisa apa-apa. Bahkan beliin obat buat ibu aja aku susah. Tapi kau punya sesuatu yang lebih kuat dari apapun, kau punya hati yang bersih, dan itu satu-satunya yang bisa menutup celah itu. Raina menunduk. Air matanya menetes tanpa suara. Ia tak pernah merasa istimewa. Ia bahkan sering merasa beban dunia. Tapi malam ini, seekor harimau putih mengatakan bahwa ia satu-satunya harapan. Tapi aku takut. Ketakutan bukan masalah, menyerah, itu masalahnya. Diam sejenak. Hanya suara air hujan yang menetes dari ujung daun. Apa yang terjadi kalau aku gagal? Tanya Raina, suaranya nyaris hilang. Makhluk itu akan keluar sepenuhnya. Mereka akan merasuki lebih banyak orang. Desa ini akan hancur perlahan. Dan tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka. Raina memejamkan mata. Tubuhnya lelah. Pikirannya berantakan. Tapi di dalam dirinya, ada suara kecil yang pelan-pelan tumbuh. Suara yang selama ini ia pendam karena terlalu sibuk bertahan hidup. Kalau aku setuju, apa yang harus kulakukan? Raguna menatapnya dalam. Ikut aku ke tempat celah itu berada. Tapi bukan sekarang. Malam ini istirahatlah dulu. Besok kita mulai. Raina mengangguk pelan. Kau bisa tidur di sini malam ini. Aku akan siapkan selimut. Raguna menutup matanya. Terima kasih, Raina. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raina merasa bahwa penderitaannya mungkin bukan akhir dari segalanya. Mungkin,
ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Fajar menyingsing perlahan di atas desa Sumberjati. Embun menempel di dedaunan, dan kabut tipis menggantung di antara batang pohon. Pagi itu tidak seperti biasanya. Bukan hanya karena udara terasa lebih berat, tapi karena hati Raina membawa beban yang baru, beban yang belum pernah ia pikirkan seumur hidupnya. Ia membuka matanya di atas tikar yang masih lembab, menggeliat pelan, lalu menoleh ke samping. Raguna masih di sana. Tubuh harimau putih itu terbaring tenang, dadanya naik turun perlahan. Luka di kakinya masih membekas, tapi sudah tak berdarah seperti semalam. Sorot matanya saat membuka kelopak tampak lebih tenang, namun tetap menyimpan kepedihan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Raina berdiri. Ia masuk ke dapur kecil dan merebus air untuk ibunya. Sebelum memulai hari, ia menyuapi wanita tua yang masih lemah itu dengan sabar, membasuh wajahnya, lalu membisikkan kata lembut ke telinganya. "Doakan aku ya, Bu." Di luar, Raguna menatap arah hutan yang masih diselimuti kabut. "Kau tidur nyenyak?" tanya Raina sambil duduk di sampingnya. "Cukup," jawab Raguna pelan. "Tubuhku masih lemah, tapi waktu terus berjalan. Kita harus segera pergi." Raina mengangguk. Ia membenarkan ikatan kain di luka kaki Raguna, lalu menatap matanya. "Semalam kau bilang soal celah. Tentang makhluk gelap yang masuk, aku masih belum sepenuhnya mengerti." Raguna menarik napas dalam. "Dunia ini bukan hanya dunia manusia, Raina. Ada dunia lain yang berdampingan, dunia energi, tempat makhluk-makhluk hidup yang tak kasat mata. Selama ratusan tahun, keseimbangan itu dijaga oleh para penjaga seperti aku. Tapi ketika manusia mulai merusak dengan membabi buta, celah antar dunia itu terbuka." "Apa itu seperti portal?" tanya Raina. "Ya. Tapi bukan pintu yang kau lihat dengan mata. Celah itu terbentuk dari akumulasi dosa manusia terhadap alam. Pembakaran hutan, pencemaran sungai, perburuan liar. Semuanya meninggalkan retakan. Dan dari retakan itulah mereka masuk." Raguna memandangi langit yang mulai terang. Makhluk itu tidak selalu berbentuk. Kadang hanya berupa kabut. Kadang seperti binatang buas. Tapi yang paling berbahaya adalah saat mereka masuk ke dalam hati manusia. Raina teringat kembali wajah-wajah di desanya. Beberapa orang yang berubah, menjadi mudah marah, tamak, menyimpan dendam. Semua itu sekarang terlihat berbeda. Jadi, aku benar-benar satu-satunya yang bisa menutup celah itu? Raguna menoleh padanya. "Di desa ini, ya. Aku sudah mencoba mendekati yang lain. Tapi tak satu pun bisa melihatku. Mereka sudah terlalu tertutup oleh kesibukan dan egonya. Kau berbeda, Raina. Kau mendengar saat semua orang memilih diam." Raina menunduk. Ia merasa kerdil, tapi juga merasa bahwa seluruh hidupnya yang penuh luka mungkin adalah jalan menuju misi ini. Setiap lapar, setiap malam menangis di samping ibunya yang menggigil, semua itu membuatnya peka terhadap penderitaan, bukan hanya manusia, tapi juga alam. "Baiklah," ucapnya pelan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Raguna menghela napas panjang. Ada satu tempat di dalam hutan. Tempat paling tua. Disebut orang-orang dulu sebagai pusat akar. Di sanalah celah itu terbuka. Kita harus ke sana. Tapi perjalanannya tidak mudah. Kau akan diuji bukan oleh makhluk luar, tapi oleh dirimu sendiri. Raina menatapnya heran.
Diuji. Kau akan menghadapi ketakutanmu sendiri, penyesalanmu, bahkan rahasia dalam hatimu yang tak pernah kau hadapi. Kalau kau menyerah, kau akan terjebak di sana. Tapi kalau kau bisa melewatinya, celah itu bisa ditutup. Raina menarik napas panjang. Dadanya sesak. Jika ia gagal, desa ini bisa tenggelam dalam kegelapan. Ia menoleh ke arah rumah, melihat ibunya yang tidur lemah di dalam. Lalu kembali menatap Raguna. Kalau begitu, kapan kita berangkat? Sebentar lagi. Aku butuh 1 jam untuk mengumpulkan energi. Kau juga harus siapkan tenaga. Raina pun menyiapkan bekal. Ia membungkus singkong rebus dan sebotol air ke dalam tas kecil. Sebelum melangkah pergi, ia mendekat ke ibunya. Mencium kening yang dingin. Dan dengan suara pelan ia berbisik. Tunggu aku, Bu. Kali ini, aku akan bertarung. Di pinggir hutan, Raguna sudah menunggu. Meski masih berjalan pincang, sorot matanya tak lagi suram. Ada cahaya kecil dalam pupilnya yang kini terpaku ke arah jalan setapak. Apakah kau siap? Tanyanya. Raina mengangguk. Aku tak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku siap menghadapi apapun. Mereka mulai melangkah. Jalan setapak yang biasa Raina lalui saat mengambil kayu terasa berbeda pagi itu. Kabut menggantung, suara burung yang biasanya ramai kini hanya seperti bisikan. Akar-akar besar menjulur dari tanah, licin dan berlumut. Hampir 1 jam mereka berjalan dalam diam. Hanya suara langkah kaki dan napas mereka yang terdengar. Tiba-tiba, Raguna berhenti. Di hadapan mereka, terbentang area terbuka dengan tanah retak dan pohon-pohon hitam gosong. Batangnya terbakar. Tanahnya kering dan berbau hangus. Tak ada burung. Tak ada daun. Hanya luka. Ini terjadi beberapa bulan lalu, ucap Raguna. Orang-orang membakar lahan untuk tanam sawit ilegal. Raina menatap tanah itu dengan mata panas. Ia ingat. Asap menyelimuti desa. Anak-anak batuk. Orang tua jatuh sakit. Tapi waktu itu, semua hanya berkata, itu bukan urusan kita. Setiap pohon di hutan ini punya peran, lanjut Raguna. Ada yang menyimpan air, ada yang menjadi rumah bagi hewan, ada yang menjaga kelembapan tanah. Tapi manusia hanya melihatnya sebagai kayu atau lahan. Raina menggigit bibirnya. Air mata menetes. Ini sebabnya makhluk-makhluk itu muncul, ya? Raguna mengangguk. Semakin besar kerusakan, semakin besar celah yang terbuka. Mereka kembali berjalan. Sepanjang jalan, Raguna menunjukkan bekas-bekas kehancuran lain, sungai yang airnya berubah keruh karena limbah, perangkap-perangkap hewan liar, tumpukan sampah plastik di mata air. Raina merasa dadanya semakin berat. Bukan hanya karena napas yang lelah, tapi karena kesadaran yang mulai tumbuh, bahwa manusia, termasuk dirinya, telah menyakiti bumi lebih dalam dari yang mereka kira. Aku pernah buang plastik ke sungai, bisiknya. Aku pikir, cuma 1 bungkus. Kecil. Raguna menoleh. Itulah masalahnya. Semua orang berpikir kesalahan mereka kecil. Tapi semua kesalahan kecil itu menumpuk. Dan alam mengingat semuanya. Angin mulai berhembus lebih kencang. Langit yang semula cerah berubah mendung. Dan di tengah sunyi hutan, Raguna berhenti. Tubuhnya siaga. Mereka datang. Langkah Raina terhenti. Hembusan angin yang awalnya sejuk kini berubah menusuk.
Udara menegang. Dedaunan yang biasanya hanya berdesir pelan kini berputar liar, melayang di antara batang-batang pohon yang bergetar seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Dari celah semak, kabut pekat mulai merambat ke tanah, bergerak seperti asap hidup. Tak berbentuk, tak bersuara, tapi memiliki kehadiran yang dingin dan mengancam. Lalu, dari arah yang tak diketahui, bayangan hitam itu muncul. Makhluk-makhluk itu tidak memiliki bentuk pasti. Seperti gumpalan awan gelap yang menyatu, menggeliat, dan melayang rendah. Dari dalamnya terdengar bisikan, bukan suara biasa, tapi bisikan yang langsung menghantam batin. Menghujani telinga dengan keraguan, rasa bersalah, dan ketakutan yang disusun dari luka-luka lama. Raina mematung. Tubuhnya gemetar. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Sangat dingin. Dari satu bayangan yang paling dekat, terdengar suara mencibir. Kau lemah. Ibumu akan mati sendirian. Semua ini sia-sia. Raina berlutut, menutup telinganya. Suara-suara itu seolah berasal dari dirinya sendiri. Dari pikirannya yang pernah rapuh, dari luka-luka yang belum sembuh, dari kesedihan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Hentikan, bisiknya, hampir tak terdengar. Diam. Tapi suara itu justru semakin jelas. Kau bahkan tak bisa memberi makan untuk orang yang paling kau cintai. Kau hanya beban. Air matanya jatuh. Jari-jarinya menekuk tanah, mencengkeram rumput yang basah. Tiba-tiba, suara keras memecah udara. Aum yang mengguncang dada, bukan hanya telinga. Raguna berdiri tegak, tubuhnya meski masih lemah namun memancarkan aura yang menggetarkan bumi. Mata harimau putih itu menyala. Bulunya berdiri. Dari tenggorokannya keluar teriakan yang membuat makhluk-makhluk hitam itu menggeliat dan mundur. Jangan dengarkan mereka, teriak Raguna. Bayangan-bayangan itu mendesis, mengerang. Tubuh mereka seolah meleleh perlahan, tapi belum menghilang. Raguna menatap Raina yang masih berlutut. Mereka tumbuh dari keraguan dan rasa bersalah. Jika kau biarkan mereka masuk, mereka akan menguasaimu. Raina mengangkat wajahnya. Matanya sembab, napasnya tersengal, tapi di dalam pupilnya ada sesuatu yang mulai menyala. Ia merogoh leher bajunya. Menggenggam kalung peninggalan ayahnya, kalung kecil dari kayu yang dulu selalu dipakai pria yang telah lama tiada. Ia berdiri pelan. Aku tidak akan menyerah. Suaranya gemetar, tapi tegas. Aku pernah merasa seperti ini sebelumnya, terjatuh, sendiri, putus asa, tapi aku tetap hidup. Dan hari ini, aku akan melawan. Bayangan-bayangan itu meraung. Tapi cahaya putih mulai muncul dari dada Raina. Seberkas cahaya hangat, seperti sinar matahari yang menembus kabut, perlahan menyebar dari tubuhnya, memukul mundur kegelapan. Makhluk-makhluk itu melayang ke belakang, menjerit, lalu menghilang satu persatu seperti asap tersapu angin. Sunyi kembali turun. Hanya suara napas berat yang tersisa. Raguna mengangguk. Kau mulai mengerti. Perjalanan kembali dilanjutkan. Kaki Raina masih gemetar, tapi langkahnya tak lagi goyah. Ia tahu, yang barusan ia hadapi bukan sekadar ujian biasa. Itu adalah luka batinnya sendiri yang dipermainkan oleh kegelapan. Dan untuk pertama kalinya, ia berhasil berdiri di atasnya. Setelah melewati lembah kecil yang dipenuhi akar dan semak lebat, mereka sampai di tempat yang berbeda. Pepohonan tumbuh rapat dan menjulang tinggi, seperti pilar-pilar raksasa yang menopang langit. Udara di sana terasa hangat, tapi bukan panas.
tenang, bahkan damai. Di tengahnya, akar pohon raksasa menjulur dari segala arah, membentuk jaring-jaring yang menyelimuti batu bundar datar di pusat tanah. Inilah dia, bisik Raguna. Pusat akar. Tempat celah itu terbuka. Raina melangkah pelan. Di atas batu itu, di tengah akar yang seakan hidup, ia melihatnya. Retakan tipis di udara. Seperti kaca yang hampir pecah. Bening, namun memancarkan energi aneh, dingin, kelam, berat. Ia menyentuhnya. Dan saat itu, suara Raguna terdengar dari belakang. Kita belum bisa menutupnya sekarang. Belum. Kau harus melewati ujian terakhir. Raina berbalik. Ujian seperti tadi. Raguna menggeleng. Bukan aku yang menentukan ujian itu. Hatimu sendiri yang akan menentukannya. Raina terdiam. Ia menatap celah itu. Retakan itu bergetar pelan, seolah merespons kehadirannya. Suara-suara dari dalamnya samar, seperti panggilan. Seperti kenangan yang mengendap lama lalu muncul di saat paling lemah. Apa yang terjadi kalau aku masuk dan gagal? Kau tak akan kembali, jawab Raguna. Raina menarik napas panjang. Ia tahu, semua ini bukan hanya tentang menolong Raguna. Bukan hanya menyelamatkan desa. Ini juga tentang menebus sesuatu yang selama ini ia simpan. Rasa gagal. Rasa malu. Rasa tak layak hidup. Ia menggenggam kalung di lehernya erat-erat. Menunduk sejenak. Lalu memejamkan mata. Dan melangkah masuk ke dalam retakan itu. Seketika, semuanya berubah. Ia tak lagi berada di hutan. Ia berada di ruangan yang tak dikenal. Sepi. Remang. Dan di depannya, berdiri seseorang yang membuat seluruh napasnya berhenti. Ayahnya. Mata Raina membelalak. Sosok ayahnya tampak sama persis seperti saat terakhir kali ia melihatnya. Pakaian kotor, wajah lelah, mata penuh kasih. Tapi kini, mata itu dingin. Bibirnya menipis. Dan kata-kata yang keluar, menusuk. Kau pikir kau kuat? Kau tinggalkan ibumu demi mengikuti harimau. Kau kira bisa menyelamatkan dunia? Padahal kau bahkan gagal menyelamatkan keluargamu sendiri. Raina mundur satu langkah. Air matanya langsung menggenang. Ayah. Tapi suara itu bukan suara ayahnya. Nada bicara itu bukan nada yang pernah ia dengar. Ayahnya tak pernah mencaci. Ayahnya selalu percaya padanya. Tidak, kau bukan ayahku, ucap Raina dengan suara rendah. Kau hanya bayangan. Hanya suara dari ketakutanku sendiri. Sosok itu memudar. Lalu ruangan berganti. Sekarang, ia berdiri di depan rumahnya sendiri. Terbakar. Api menjilat dinding. Ibunya terjebak di dalam, batuk-batuk, memanggil namanya. Bu, tunggu aku. Raina berlari ke arah rumah. Tapi setiap kali ia mendekat, api makin besar. Panasnya menyengat. Rumah itu seperti terbuat dari dinding tak kasat mata yang mencegahnya masuk. Ia menjerit. Memukul-mukul udara. Menangis. Ini ketakutan terbesarnya, kehilangan ibunya saat dirinya sibuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Tapi tiba-tiba, suara Raguna terngiang di kepalanya. Ketakutan bukan masalah. Menyerah itu masalahnya. Raina menutup mata. Menahan isak. Lalu dengan suara yang pelan tapi kuat, ia berkata,
Kalau aku harus memilih, aku pilih yang benar. Aku tahu ibu akan mengerti. Api perlahan meredup. Rumah itu memudar seperti debu. Dan suara batuk ibunya hilang. Lalu semuanya menjadi gelap. Raina jatuh berlutut. Tubuhnya lelah. Air matanya kering. Tapi dari kegelapan itu muncul cahaya. Dan suara Raguna. Raina, kau telah menaklukkan ujianmu. Saatnya menutup celah itu. Cahaya putih menyelimuti tubuh Raina, menariknya perlahan keluar dari kegelapan yang sempat membungkus dunia batinnya. Ketika ia membuka mata, ia kembali berdiri di tengah hutan, di hadapan celah retak yang mengambang di udara seperti potongan kaca yang melayang tak terikat. Udara di sekitarnya masih sunyi, namun kini terasa hangat. Damai. Seperti bumi menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Raguna berdiri di sampingnya. Tubuh harimau putih itu tegak, matanya menatap Raina dengan pandangan yang dalam. Tidak lagi seperti seekor binatang buas, tapi seperti seseorang yang menyaksikan kebangkitan jiwa baru. Kau berhasil, Raina, ucapnya pelan. Sekarang, waktunya menutup celah itu. Raina mengangguk. Ia tak menjawab, tapi tubuhnya melangkah maju perlahan. Ia menatap retakan itu. Dan tanpa ia sadari, dari telapak tangannya muncul cahaya. Kecil, seperti api lilin yang baru dinyalakan. Tapi semakin dekat dengan celah, cahaya itu membesar. Mengalir ke udara. Menyusup ke retakan. Retakan itu bergetar. Suara-suara asing terdengar dari dalamnya. Suara makhluk gelap yang dulu membisikkan ketakutan kini menjerit, seperti enggan pergi. Seperti terpaksa meninggalkan dunia yang ingin mereka kuasai. Namun cahaya dari dalam dada Raina terus mengalir. Mengisi celah. Menutup setiap goresannya. Hingga akhirnya, celah itu menghilang sepenuhnya. Suara terakhir dari makhluk-makhluk gelap itu hilang bersama udara yang mengalun tenang. Hutan kembali diam. Tapi bukan diam karena mati. Diam karena sembuh. Raina jatuh terduduk. Seluruh tenaganya terkuras. Dadanya naik turun. Napasnya berat. Tapi senyumnya muncul perlahan di bibirnya yang basah oleh peluh. Raguna mendekat. Tubuh besarnya menunduk. Dahinya menyentuh lutut Raina dengan lembut. Sebuah penghormatan yang tak pernah diberikan oleh makhluk seagung itu sebelumnya. Kau bukan gadis miskin biasa lagi, bisik Raguna. Kau adalah penjaga baru. Hari itu, di sebuah hutan yang pernah hampir mati, lahirlah cahaya baru. Dan seorang gadis muda yang dulu hanya ingin bertahan hidup, telah menyelamatkan lebih dari yang bisa ia bayangkan. 3 hari berlalu sejak celah itu ditutup. Desa Sumberjati mulai berubah, meski tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Langit terasa lebih cerah. Hujan yang dulu turun tak tentu kini membawa kesejukan, bukan bencana. Kabut pagi yang biasanya berat perlahan menghilang. Suara burung kembali ramai. Udara menjadi lebih bersih. Namun perubahan paling besar terjadi dalam hati Raina. Ia kembali ke gubuknya, hidup sederhana seperti sebelumnya. Ibunya masih terbaring lemah, namun senyumnya mulai pulih. Setiap pagi, Raina mencuci baju di sungai, menanak nasi di tungku tua, dan menyuapi ibunya dengan sabar. Tapi hatinya tak lagi sama. Ia merasa tenang, lebih kuat, tapi juga lebih sendiri. Raguna masih berada di hutan. Meski luka-lukanya hampir sembuh, ia memilih tinggal di dalam, menjaga batas dunia agar celah tak terbuka kembali.
Mereka tidak saling bicara setiap hari, tapi Raina tahu, Raguna ada. Dan itu cukup. Satu pagi, saat sedang menumbuk daun-daunan untuk ramuan ibunya, terdengar ketukan di pintu. Seorang lelaki tua bernama Pak Darto berdiri di sana. Tangannya membawa 2 bungkus nasi dan sekantong obat herbal. "Ini buat ibumu," ucapnya. "Entah kenapa, beberapa malam terakhir aku bermimpi tentang kau, Raina. Seperti ada cahaya dari rumahmu. Aku rasa, aku harus bantu." Raina terdiam. Ia hanya bisa menunduk, bibirnya gemetar. Ada sesuatu di matanya yang tak bisa ia sembunyikan, rasa haru yang meluap tanpa kata. Siang itu, ibunya menatapnya lama. Tangan kurusnya menggenggam tangan Raina dengan lemah. "Raina," ucap sang ibu pelan. "Apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Setelah kau masuk ke hutan?" Raina terdiam. Ia ingin jujur. Ia ingin menceritakan tentang harimau yang bisa bicara, tentang celah antara dunia, tentang makhluk hitam yang menyusup ke dalam hati manusia. Tapi ia tahu, itu bukan cerita yang mudah dicerna. Bukan oleh orang yang telah lama hidup dalam realitas keras tanpa ruang untuk keajaiban. Jadi ia hanya menjawab dengan suara lirih. "Aku cuma bantu seseorang yang terluka." Sang ibu mengangguk kecil. Ia tak bertanya lagi. Tak memaksa. Namun sebelum tidur siang, beliau menggenggam tangan Raina lebih erat dan berbisik. "Kau lebih kuat dari yang kau kira. Aku bangga padamu." Esok harinya, sebuah mobil asing berhenti di depan rumah. Seorang pria muda berpakaian rapi keluar, membawa tas kulit mahal dan sepatu yang berkilau bersih. Namanya Fikri. Ia mengenalkan diri sebagai utusan dari perusahaan tambang. "Kami sedang mencari warga yang bisa bantu proses pembebasan lahan di pinggiran desa," katanya sambil tersenyum ramah. "Dan kami dengar, kau punya pengaruh di sekitar sini." Raina mengerutkan dahi. "Pengaruh? Dari mana kalian dengar itu?" Fikri menyeringai kecil. Orang-orang mulai bicara. Mereka bilang, sejak kau pulang dari hutan, hujan kembali turun, tanaman mulai tumbuh. Kami butuh orang seperti kau. Dari dalam tasnya, Fikri mengeluarkan 1 amplop tebal. "Ini, tanda terima kasih awal. Kau bisa dapat lebih banyak." Raina menatap uang itu lama. Tangannya gemetar. Uang itu bisa memperbaiki rumah. Bisa membawa ibunya ke puskesmas yang lebih layak. Bisa melunasi utang-utang kecil yang selama ini ia abaikan demi membeli obat. Bahkan bisa membuatnya tak perlu bekerja serabutan lagi. Namun bayangan lain muncul di benaknya, hutan yang nyaris mati, sungai yang nyaris kering, dan jeritan makhluk gelap dari dalam celah. Suara-suara yang dulu merayap ke dalam hati manusia dan menghancurkannya dari dalam. "Kalian mau buat tambang di sebelah hutan?" tanya Raina pelan. Fikri menjawab santai, "Tidak hanya sebelah. Kami dapat izin untuk buka jalan baru. Nanti desa ini bisa dapat aliran listrik, sekolah baru, lapangan kerja. Semua akan maju." Raina menggenggam ujung bajunya. Kalau desa ini maju, tapi hutannya mati, apakah itu masih disebut kemajuan? Fikri terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Kau terlalu polos, Raina. Dunia ini bergerak dengan uang, bukan dengan pohon." Raina menatapnya. Sorot matanya tajam. "Pohon tidak bisa cetak uang. Tapi bisa beri kita udara. Beri kita air. Beri makan. Dan beri kehidupan." Fikri berdiri.
Wajahnya berubah. Kalau kau berubah pikiran, hubungi kami. Jangan bodoh, Raina. Kesempatan seperti ini tak datang 2 kali. Ia pergi meninggalkan amplop itu di atas meja. Raina tak menyentuhnya. Ia hanya duduk di lantai, memeluk lututnya, dan menangis dalam diam. Ini bukan ujian dari makhluk gelap. Ini ujian dari dunia nyata. Dan terasa jauh lebih berat. Malam turun perlahan. Hening. Namun dalam hati Raina, badai berkecamuk tanpa suara. Di luar, hujan kecil mulai turun kembali, memukul-mukul atap gubuk tuanya dengan irama yang tak teratur. Ia duduk memeluk lutut di pojok ruangan. Amplop berisi uang dari Fikri masih tergeletak di atas meja. Tidak terbuka. Tapi seolah berteriak. Tiba-tiba dari arah halaman, ada suara langkah. Ringan. Tenang. Seperti biasa. Dan benar saja, ketika Raina membuka pintu, Raguna telah duduk di bawah pohon jambu, menatap langit malam yang mendung. Raina berjalan mendekat. Ia duduk di sebelah harimau putih itu, menyandarkan punggungnya ke batang pohon tua yang dingin. Aku bisa merasakannya, ucap Raguna pelan. Celah itu memang sudah tertutup. Tapi pertempuranmu belum selesai. Raina tak menoleh. Ia hanya menatap gelapnya hutan di kejauhan. Hari ini, aku merasa ingin menyerah. Suara itu keluar begitu saja. Jujur. Penuh sesak. Aku capek, Raguna. Aku hanya ingin hidup biasa. Tanpa beban. Tanpa pilihan yang berat. Raguna diam sejenak, lalu menjawab dengan nada yang dalam namun lembut. Itu manusiawi. Tapi kau bukan lagi manusia biasa, Raina. Hati yang sudah melihat kebenaran tak bisa pura-pura buta lagi. Dan kau adalah cahaya yang dibutuhkan desa ini. Raina memejamkan mata. Air matanya mengalir tanpa suara. Keesokan harinya, Raina membawa amplop itu ke kantor desa. Pak Wahid, kepala desa, sedang duduk di meja kerjanya ketika ia masuk. Tanpa banyak bicara, Raina meletakkan amplop itu di atas meja. Saya tidak bisa bantu. Pak Wahid menatapnya. Ada kerutan bingung di dahinya. Kau yakin, Raina? Ini kesempatan. Desa bisa dapat bantuan, dan kau sendiri bisa keluar dari kesulitan. Raina mengangguk pelan. Saya tidak akan diam jika hutan dirusak. Kata-katanya sederhana. Tapi dari mulut seorang gadis desa miskin yang tak punya jabatan, itu terdengar seperti petir yang membelah langit tenang. Kabar itu menyebar. Di pasar, di warung kopi, di balai desa. Semua orang membicarakannya. Raina itu sok suci, kata Bu Ranti, penjual sayur. Uang segitu ditolak? Bisa buat berobat ibunya loh, sahut Pak Leman, petani sawah. Dia cuma cari perhatian. Kita ini hidup susah. Kalau ada yang nawarin solusi, ya kita terima. Masa nolak demi hutan? Tapi meski cibiran terdengar di mana-mana, sesuatu mulai berubah. Perlahan. Seperti akar pohon yang tak terlihat di permukaan. Seorang pemuda bernama Raka yang dulunya sering buang sampah sembarangan ke sungai, kini mulai mengumpulkan plastik dan membakar sampah di tempat terbuka. Ia bahkan menyulap kaleng bekas jadi pot tanaman. Ibu-ibu kelompok tani mulai berhenti pakai pestisida berlebihan. Mereka mencoba pupuk alami dari sisa dapur. Dan anak-anak mulai bermain lebih sering di dekat hutan. Bukan dengan takut, tapi dengan rasa ingin tahu.
Suatu sore, Raina duduk di bawah pohon besar di dekat tepi hutan. Raguna duduk tak jauh darinya, di atas batu, seperti biasa. Luka-lukanya telah benar-benar sembuh. Tapi luka di dalam alam belum. Perubahan itu seperti akar pohon, ucap Raguna tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan. Kadang tak terlihat. Tapi lama-lama, ia bisa merobohkan tembok paling keras. Raina tersenyum. Tapi senyumnya lelah. Rasanya seperti aku sendirian, Raguna, banyak yang belum paham, banyak yang malah marah. Raguna menoleh padanya. Matanya bersinar lembut dalam keremangan. Itu bagian dari perubahan. Cahaya selalu membuat bayangan tampak lebih gelap. Semakin terang dirimu, semakin banyak hal gelap yang akan keluar. Tapi jangan takut. Raina menghela napas. Dadanya masih sesak. Malam itu, rapat warga di balai desa berlangsung ricuh. Pak Wahid berdiri di depan, membawa map berisi dokumen dari perusahaan tambang. Suaranya tegas. Matanya penuh ambisi. Pembukaan jalan tambang akan segera dimulai. Kita sudah terima dana awal. Sebagian warga sudah setuju. Ini kesempatan besar. Raina berdiri dari kursinya. Langkahnya pelan. Tapi suaranya ketika berbicara, tajam dan jelas. Pak, kita sudah lihat sendiri perubahan yang terjadi. Air lebih jernih. Udara lebih sejuk. Tanaman tumbuh lebih subur. Ini bukan kebetulan. Pak Wahid memotong cepat. Kau bukan ahli, Raina. Bukan pejabat. Apa dasarnya kau bisa larang orang cari rezeki? Raina menatapnya. Karena saya sudah lihat akibatnya langsung. Saya sudah lihat hutan sekarat. Sungai mati. Dan suara-suara yang tak bisa dilihat orang biasa. Warga mulai saling pandang. Ada yang gelisah. Ada yang mendengarkan dengan kening berkerut. Kalau kau punya bukti, tunjukkan, tantang Pak Wahid. Raina diam. Ia tak bisa membawa Raguna ke tengah rapat. Harimau putih itu hanya bisa dilihat oleh hati yang bersih. Dan sayangnya, tidak semua orang punya itu. Ia hampir kembali duduk ketika Pak Darto berdiri. Saya percaya Raina. Semua menoleh. Mungkin kalian anggap dia aneh. Tapi sejak dia pulang dari hutan, saya mulai sadar kita yang salah. Saya dulu pikir hutan cuma tempat kayu. Tapi sekarang saya sadar, hutan juga yang kasih kita hujan dan air. Hening. Ibu Mia, ketua kelompok tani, ikut berdiri. Sayur saya lebih subur sejak kami ubah cara tanam. Udara pagi lebih segar. Anak-anak tidur lebih nyenyak. Jangan rusak itu semua. Perlahan, suara-suara lain mulai muncul. Sebagian setuju. Sebagian masih ragu. Seorang pemuda berteriak, "Nggak bisa hidup dari udara dan pohon doang. Kita butuh uang." Rapat itu tak menghasilkan keputusan. Tapi untuk pertama kalinya, suara Raina tak lagi sendiri. Malamnya, Raina kembali duduk di samping ibunya. Tangan kurus itu ia genggam erat. Sang ibu tersenyum lemah. Kau sekarang beda, Raina. Dulu, kau sering menangis diam-diam. Sekarang, kau lebih kuat dari siapapun di desa ini. Raina menunduk. Matanya memerah. Aku cuma ingin kita semua tetap hidup, Bu. Bukan hanya hari ini, tapi juga besok, lusa, dan tahun-tahun ke depan. Sang ibu mengangguk pelan. Dan kau,
sudah memulainya. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur desa. Sungai kecil di belakang rumah Raina meluap. Tapi airnya tetap jernih. Anak-anak bermain lumpur. Burung-burung terbang bebas di atas sawah. Di hutan, Raguna berdiri di atas batu, memandang ke arah desa dengan sorot tenang. Celah memang sudah tertutup, bisiknya ketika Raina datang. Tapi pekerjaanmu belum selesai. Kau bukan hanya penutup celah, kau penjaga keseimbangan. Raina menatap ke arah pepohonan. Dulu, hutan ini terasa menakutkan. Sekarang, rasanya seperti rumah kedua. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ucapnya pelan. Tapi kalau ini jalan yang harus kujalani, aku siap. Raguna menatapnya dalam. Karena kau tidak menunggu semua orang berubah. Kau memulainya. Dan itu yang membuat cahaya tetap hidup. Raina tersenyum. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun segar. Dan disinilah ia berdiri, seorang gadis miskin dari gubuk kecil, yang kini menjadi cahaya di ujung gelap. Pagi menyapa desa Sumberjati dengan langit abu-abu pucat dan kabut yang menggantung rendah di antara pepohonan. Hujan semalam meninggalkan jejak basah di tanah, membuat daun-daun tampak segar dan udara lebih dingin dari biasanya. Di gubuk tua di pinggiran hutan, Raina bangun dengan rasa gelisah yang menekan dadanya. Ia mengenakan jaket tipis dan berjalan menuju hutan, menyusuri jalan setapak yang telah dikenalnya seperti urat tangannya sendiri. Langkahnya cepat, seolah ada sesuatu yang mendesak dalam batinnya. Sudah beberapa hari ia tak melihat Raguna. Biasanya harimau putih itu muncul di pagi hari, duduk di batu besar atau menunggu di pinggiran hutan. Tapi kini, sunyi. Hutan pagi itu lebih diam dari biasanya. Tak ada suara burung. Tak ada desir ranting. Hanya detak langkahnya dan gemuruh jantungnya sendiri yang terdengar. Di balik dua pohon besar yang membentuk celah sempit, Raina menemukan jejak kaki. Jejak Raguna. Namun kali ini berbeda. Jejak itu lebih dalam. Berat. Seperti ditinggalkan oleh tubuh yang terluka atau kelelahan. Raina mempercepat langkahnya, menelusuri jejak itu melewati akar-akar besar dan semak basah. Hingga akhirnya, di sebuah bukit kecil yang dikelilingi semak tinggi dan rumput liar, ia melihatnya. Raguna. Tergeletak di bawah pohon tua. Raguna, jerit Raina panik. Ia berlari, lututnya gemetar, jantungnya berdetak begitu keras seolah ingin pecah. Ketika tiba di samping Raguna, harimau putih itu membuka mata, masih hidup. Tapi tatapannya kosong. Napasnya pendek dan berat. Luka lama di bahunya yang sempat mengering kini tampak menghitam kembali. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Raina. Suaranya pecah, penuh kepanikan dan ketakutan yang tak bisa ia bendung. Raguna menatap Raina, tersenyum kecil. "Waktuku sudah hampir habis." "Tidak. Kau kan sudah sembuh, kau baik-baik saja waktu itu." Raguna memejamkan mata sebentar, lalu membuka perlahan. "Luka tubuh bisa sembuh, Raina. Tapi luka jiwa tidak semudah itu." Raina menggenggam bulu halus di kepala Raguna. Air matanya mulai jatuh satu persatu. "Jangan pergi, aku belum siap, aku masih butuh kamu." Raguna menarik napas panjang. Suaranya mulai berat, lemah. "Aku, harimau terakhir, dulu kami banyak, para penjaga hutan, penjaga batas dunia, tapi satu persatu kami mati, karena dunia ini tak lagi butuh kami." "Tidak. Jangan katakan begitu,"
ucap Raina sambil menahan tangis. Raina, Raguna menatapnya dalam-dalam. Aku tidak pernah salah memilihmu, tapi dunia ini kini butuh manusia yang melindungi, bukan harimau yang bersembunyi. Raina memeluk leher Raguna erat-erat, tubuhnya bergetar. Ia belum pernah merasa sekehilangan ini sejak ayahnya meninggal. Raguna bukan hanya harimau. Ia sahabat. Ia guru. Ia cahaya pertama yang membuat Raina percaya bahwa ia bisa melakukan sesuatu yang berarti. Lama mereka diam. Hanya isak tangis yang terdengar, pelan dan tertahan. Lalu, Raguna kembali bicara, suara terakhir yang masih tersisa. Sudah saatnya kau berdiri sendiri. Tapi, aku masih punya satu tugas terakhir. Raina mengangkat wajahnya. Matanya sembab. Apa? Kau harus menggantikanku. Raina tertegun. Tubuhnya kaku. Mulutnya tak mampu menjawab. Aku bukan harimau. Aku bukan penjaga dunia seperti kau. Raguna tersenyum tipis. Suaranya bergetar, namun mengalir seperti air yang tenang. Kau punya hati yang cukup kuat untuk melihat kegelapan, tapi cukup lembut untuk menyelamatkan yang tak terlihat. Kau bukan harimau. Tapi kau bisa menjadi cahaya. Dan cahaya lebih penting dari cakar atau taring. Raina menunduk. Tubuhnya gemetar. Perasaan kecil dan tak layak kembali menyelimuti dirinya. Tapi dalam bayangan duka itu, ada sesuatu yang tumbuh, kepercayaan. Bagaimana? Aku menggantikanmu, tanyanya pelan. Dengarkan alam, jawab Raguna lirih. Dengarkan suara tanah. Air. Angin. Mereka akan bicara padamu. Mereka akan memintamu menjaga. Mengingatkan. Melindungi. Dan kalau aku gagal? Kau tidak akan gagal selama kau percaya. Langit mulai berubah warna. Awan kelabu menyelimuti cahaya pagi. Angin berhembus lebih kencang. Daun-daun berterbangan tak tentu arah. Suasana hutan berubah. Seperti gelombang energi besar sedang bergerak. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul bayangan-bayangan hitam. Makhluk-makhluk gelap itu kembali. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Mereka bergerak cepat. Marah. Melayang ke arah Raguna yang kini tak berdaya. Raina berdiri. Tubuhnya di depan Raguna. Tangannya gemetar. Tapi matanya tak berpaling. Kalian tidak akan menyentuhnya. Makhluk-makhluk itu mengeluarkan suara berdesis. Suara aneh seperti jeritan dari perut bumi. Mereka mengelilingi Raina. Menggoda. Menekan. Mengancam. Bisikan mereka kembali datang. Kau sendirian. Kau akan gagal. Ini sia-sia. Raina menggenggam kalung kayu peninggalan ayahnya. Dan tiba-tiba, dari dadanya muncul cahaya. Cahaya putih yang menyilaukan. Bukan cahaya dari luar, tapi dari dalam jiwanya sendiri. Cahaya itu memancar. Mengalir ke tanah. Membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya dan Raguna. Makhluk-makhluk itu berteriak lebih keras, tapi satu persatu tubuh mereka mulai menghilang. Terbakar oleh cahaya dari hati yang murni. Dalam hitungan detik, hutan kembali sunyi. Raina jatuh berlutut. Napasnya berat. Tubuhnya gemetar. Raguna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau sudah jadi penjaga. Raina menggenggam kepala Raguna erat-erat. Air matanya kembali jatuh,
Tapi kali ini bukan karena kelemahan. Terima kasih untuk segalanya. Raguna mengembuskan napas terakhir. Matanya perlahan tertutup. Tubuhnya mulai bersinar pelan, lalu berubah menjadi cahaya putih yang naik ke langit dan menghilang seperti bintang pagi. Hari itu, Raina duduk sendirian di bawah pohon tua. Ia menangis. Tapi kali ini, bukan karena rasa takut. Bukan karena takdir. Bukan karena kemiskinan. Ia menangis karena kehilangan yang sangat dalam, tapi juga karena keberanian yang akhirnya tumbuh lebih besar dari semuanya. Dan ia tahu, ia tak lagi sama. Bukan lagi Raina si gadis miskin dari gubuk tua. Tapi, penjaga terakhir dari warisan harimau putih. Sore itu, langit di atas desa Sumberjati menampilkan keajaiban yang tak seorang pun mengerti. Awan-awan membentuk siluet harimau putih yang melangkah pelan di langit senja. Anak-anak menunjuk sambil tertawa. Ibu-ibu berdoa dalam hati. Para lelaki terdiam, tak tahu harus bicara apa. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan. Tak tahu tentang retakan dunia, tentang makhluk kegelapan, atau tentang harimau putih terakhir yang kini telah menyatu dengan cahaya. Tapi mereka tahu, sesuatu yang besar baru saja berlalu. Dan di ujung desa, tepat di tepi hutan, seorang gadis duduk menghadap langit, diam, namun penuh makna. Di belakangnya, pohon-pohon bersinar lembut, seperti ikut menangis dan bersyukur dalam waktu yang bersamaan. Tanah yang sempat menghitam kini mulai bersemi. Tunas-tunas muda menyembul dari celah bebatuan. Hutan yang dulu terasa sunyi dan menakutkan, kini seperti hidup kembali. Hari itu, tanpa pengumuman, tanpa selebrasi, lahirlah penjaga baru bagi bumi. Namanya Raina. Minggu-minggu berlalu sejak kepergian Raguna. Hutan menjadi tenang. Tidak ada lagi suara makhluk gelap di malam hari. Tidak ada bisikan yang menusuk batin, tidak ada bayangan hitam yang mengendap di sela pohon. Namun di dalam hati Raina, kenangan tentang sang harimau putih tetap hidup, bergetar seperti gema yang tak pernah padam. Setiap pagi, ia tetap datang ke hutan. Bukan untuk mencari Raguna, karena ia tahu Raguna telah pergi untuk selamanya. Tapi untuk menjaga. Untuk memastikan bahwa tempat itu tidak dilupakan. Bahwa dunia ini, walau kecil dan terpinggirkan, punya seseorang yang mendengarkan suara-suara yang tak terdengar. Langkah kaki Raina kini seperti menyalakan kehidupan. Setiap jejaknya di tanah hutan meninggalkan perubahan kecil. Ranting kering menjadi tunas. Tanah gersang menjadi lembab. Bahkan burung-burung mulai membangun sarang lebih dekat ke pemukiman. Warga desa pun mulai merasakan hal yang tak biasa. Anak-anak yang dulu takut ke hutan kini berani bermain di tepinya. Ibu-ibu mulai menanam tanaman obat-obatan di halaman. Para petani mencoba kembali ke cara tanam tradisional, menghindari racun yang dulu mereka anggap solusi cepat. Hutan tidak lagi dianggap sebagai tempat angker, tapi sebagai sesuatu yang harus dihormati. Suatu sore, Raina duduk di tepi sungai yang mengalir tenang. Di tangannya ada sebuah buku catatan kecil, tua, dan agak kusam. Ia menemukannya di tumpukan barang lama di rumah. Ternyata, itu milik ayahnya. Halaman-halaman buku itu berisi tulisan tangan sederhana. Catatan tentang jenis tanaman yang bisa tumbuh di musim kering. Tentang cara membuat pupuk dari limbah dapur. Tentang peta aliran air kecil yang ada di dalam hutan. Raina membaca perlahan, air matanya jatuh saat sampai di halaman terakhir. Kalau suatu hari aku tiada, aku ingin anakku bisa melihat ke langit, tanpa takut kehilangan harapan.
Mungkin aku tak bisa tinggalkan harta. Tapi aku titipkan warisan bumi ini padanya. Raina memeluk buku itu, seolah memeluk ayahnya sendiri. Dan di saat itu, ia tahu bahwa semua ini bukan kebetulan. Ia lahir bukan untuk menjadi beban dunia, tapi untuk menjadi jembatan antara manusia dan alam. Beberapa hari kemudian, warga desa kembali berkumpul di balai desa. Kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada suara tinggi. Tidak ada teriakan. Hanya rasa penasaran dan hening yang dalam. Raina diundang untuk berbicara. Ia berdiri di depan, tak membawa apapun selain dirinya sendiri. Tidak ada raguna. Tidak ada sihir. Hanya kebenaran dan keyakinan. Saya berdiri di sini bukan karena saya paling pintar atau paling benar, ucapnya membuka. Saya hanya orang biasa. Anak petani. Hidup miskin. Tapi saya pernah melihat dunia yang hampir hancur karena keserakahan kita sendiri. Warga menyimak. Diam. Hutan ini bukan musuh. Dia bukan tempat roh jahat seperti yang dulu kita pikir. Hutan ini rumah. Dan kalau kita jaga, dia akan menjaga kita kembali. Raina lalu membuka buku ayahnya. Ia menunjukkan peta aliran air kecil di dalam hutan yang bisa jadi sumber irigasi. Ia menjelaskan cara menanam ramah lingkungan yang tidak merusak tanah. Ia bahkan mengajarkan bagaimana membuat lubang resapan agar air hujan tidak terbuang sia-sia. Pak Darto yang duduk di barisan depan tersenyum dan mulai bertepuk tangan. Beberapa ibu-ibu ikut bersorak. Anak-anak muda mulai berbisik antusias. Wajah kepala desa Pak Wahid tampak berubah. Ia tidak bicara banyak malam itu. Tapi dari sorot matanya, jelas bahwa Raina telah membuka mata banyak orang. Bulan-bulan berlalu. Desa Sumberjati berubah perlahan tapi nyata. Di sudut-sudut rumah, warga mulai menanam pohon kecil. Sungai dibersihkan. Anak-anak diajari tentang pentingnya menjaga alam. Bahkan sekolah dasar di desa kini memiliki taman belajar lingkungan, tempat Raina sering datang untuk mengajari anak-anak mengenal jenis tanaman, serangga, dan suara burung. Tidak semua sempurna. Masih ada konflik kecil. Masih ada yang belum percaya. Tapi benih perubahan telah tumbuh. Dan seperti yang pernah dikatakan Raguna, akar akan menumbangkan tembok asal diberi waktu. Raina tidak pernah menyebut dirinya pahlawan. Ia tetap tinggal di gubuk kecil bersama ibunya. Menanam di kebun belakang. Berjalan kaki ke hutan setiap pagi. Namun tanpa sadar, ia menjadi simbol kekuatan. Anak-anak mulai menirunya. Bahkan warga dari desa tetangga datang untuk belajar darinya. Dan suatu sore yang mendung, Raina duduk di bawah pohon rindang di tengah hutan. Ia memejamkan mata, menikmati suara angin dan daun. Lalu ia mendengar suara kecil. Tawa. Ia membuka mata dan melihat seorang gadis kecil berlari-lari mengejar kupu-kupu putih besar. Si ibu memanggil dari kejauhan. Anak itu berlari kembali sambil tertawa lepas. Raina tersenyum. Dan dalam senyuman itu, ada kelegaan yang tak bisa diucapkan. Itulah keajaiban sejati. Melihat generasi baru tumbuh dalam kedamaian yang dulu ia perjuangkan dengan air mata, luka, dan keberanian yang tidak pernah diminta siapapun. Dan malam itu, Raina bermimpi. Ia berada di padang rumput luas di bawah langit penuh bintang. Dari kejauhan, seekor harimau putih berjalan pelan ke arahnya. Tapi kali ini, bukan Raguna. Harimau itu lebih kecil.
Matanya bening. Ada cahaya lembut yang menyelimutinya. Ia mendekat. Lalu duduk di hadapan Raina. Dan terdengarlah suara, entah dari harimau itu, atau dari dalam dirinya sendiri. Selama masih ada manusia yang menjaga, harimau putih tak akan pernah punah. Kami hidup dalam jiwa-jiwa pemberani. Raina tersenyum dalam mimpi. Dan saat ia membuka mata keesokan harinya, ia tahu. Warisan itu hidup. Bukan hanya di dalam hutan. Tapi di dalam hati mereka yang mau melihat, mendengar, dan peduli. 1 tahun telah berlalu sejak hutan diselamatkan. 1 tahun sejak cahaya terakhir Raguna naik ke langit. Dan selama itu pula, Raina menjalani hari-harinya bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai penjaga yang tak dikenal oleh dunia luar. Ia masih memakai sandal usang dan baju dari benang-benang lama. Masih menyiram tanaman di pagi hari, menumbuk ramuan obat untuk warga, dan membantu anak-anak menulis huruf demi huruf di tanah basah. Namun ia tahu, setiap langkahnya meninggalkan jejak. Suatu pagi, seorang pria tua datang dari kota. Ia mengenakan jaket tebal dan kacamata bulat yang menggantung di ujung hidung. Namanya Pak Handoko, seorang peneliti yang mendengar desas-desus tentang desa yang menyatu dengan hutan. Saya datang karena penasaran, katanya di hadapan warga. Ada yang bilang, Sumberjati punya sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tanaman tumbuh di tanah tandus. Burung langka kembali. Sungai tidak pernah surut, meski kemarau panjang. Pak Wahid menyambut dengan sopan. Itu semua berkat Raina. Pria tua itu menatap gadis di samping gubuk reot itu. Raina tersenyum kecil. Saya cuma membantu hutan, seperti hutan membantu kita. Pak Handoko mengajak Raina ke hutan. Mereka menyusuri jalur-jalur kecil yang dahulu hanya dikenal oleh Raguna dan dirinya. Dan ketika mereka tiba di tengah hutan, tempat retakan dulu pernah ada, Pak Handoko terdiam lama. Di sini, bisiknya. Tanah ini menyimpan getar, bukan hanya kehidupan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti ada memori. Raina hanya tersenyum samar. Hutan ini tidak bicara dengan suara, Pak. Tapi ia menyimpan semua yang pernah terjadi. Luka. Cinta. Janji. Dan kalau kita dengar baik-baik, ia akan berbisik. Pak Handoko mengangguk pelan. Tak banyak tanya lagi. Seolah tahu bahwa ada hal-hal yang tak bisa diukur dengan ilmu atau data. Hanya bisa dirasakan dengan hati. Semenjak itu, banyak orang mulai datang ke Sumberjati. Bukan untuk mengambil, tapi untuk belajar. Mahasiswa, pecinta alam, bahkan biksu dari jauh datang untuk duduk di bawah pohon yang dulu menjadi tempat peristirahatan Raguna. Mereka tak tahu tentang celah dunia. Mereka tak pernah melihat makhluk hitam. Tapi mereka merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Dan nama Raina mulai dikenal. Bukan sebagai pahlawan. Bukan sebagai penyihir atau penyelamat. Tapi sebagai penjaga. Suatu malam, saat bulan penuh tergantung rendah di langit, Raina duduk sendiri di batu besar di tepi hutan. Suara jangkrik menyatu dengan desir angin yang melintasi daun-daun tinggi. Ia menutup mata. Dan di dalam sunyi itu, ia mendengar napas berat. Lembut. Seperti hembusan angin yang sangat akrab. Ia membuka mata, dan untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan putih besar berdiri di kejauhan. Raguna. Bukan sebagai tubuh, tapi sebagai cahaya.
Raina tak berkata, hanya tersenyum. Dan cahaya itu mengganggu perlahan sebelum lenyap di antara kabut malam. Sejak hari itu, ia tahu Raguna tidak benar-benar pergi. Ia hidup dalam akar pohon, dalam hembusan angin, dalam hati anak-anak yang tertawa tanpa beban, dalam setiap tetes air yang mengalir ke ladang, dan dalam setiap langkah kaki Raina yang terus berjalan meski tak semua jalan terang. Tahun-tahun berlalu. Hujan dan kemarau datang bergantian. Waktu menua pelan-pelan. Tapi hutan tetap hidup. Dan desa Sumberjati tumbuh dalam damai. Raina kini tidak lagi gadis kecil yang ketakutan. Ia telah menjadi sosok yang didatangi, bukan lagi dikejar. Ia tak meminta penghormatan. Tapi semua memberinya rasa hormat, karena ia berjalan bersama bumi, bukan di atasnya. Dan ketika malam datang, dan cahaya rembulan membias di permukaan sungai, seringkali anak-anak desa bercerita tentang harimau putih yang muncul dalam mimpi mereka. Ia datang kalau kita sedih, kata seorang bocah perempuan suatu hari. Dan bilang, jangan takut. Penjaga ada di dekatmu. Mereka menyebutnya legenda. Tapi bagi Raina, itu adalah janji yang hidup. Janji yang ditanamkan Raguna. Bahwa selama ada satu hati yang mau melindungi, dunia ini tak akan runtuh. Dan selama dunia masih berputar, selama pohon masih tumbuh dan air masih mengalir, penjaga itu akan selalu ada. Mungkin tak terlihat, tapi selalu ada.